Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki minggu kedua dari praktikum desain elektronika. Perkenalkan, saya Ratna. Mungkin ada kelas A kita belum kenalan. Jadi di dalam praktikum ini akan ada saya dan Bu Iim untuk mengampu 2 kelas tersebut. Namun kami karena tim teaching, jadi kami bekerja sama untuk membuat materinya. Jadi untuk minggu kedua adalah sesinya saya untuk menjelaskan terkait dengan skema dan pemasangan komponen. Nanti untuk perkuliahan ini akan ada video ini yang akan teman-teman tonton. Kemudian nanti ada sesi diskusi dengan asisten untuk pengerjaan tugasnya. Baik, learning outcome dari sesi ini adalah yang pertama, review dari fungsi komponen yang sudah teman-teman buat kemarin sebagai tugas pertama. Dan kemudian dari fungsi komponen ada simbol komponen pastinya ya. Simbol komponen yang biasanya nanti akan diletakkan pada skematik. Kemudian kita akan pelajari kaki-kaki komponen dari skematik yang akan dipasangkan kepada rangkaian realnya. Nah, fungsi komponen secara umum aja nih. Jadi komponen ada banyak ya, nggak cuman ini aja. Tapi yang basic ada 5 yang kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah resistor. Resistor secara umum dia menghambat dan mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian. Nanti aplikasinya banyak sekali karena dia bisa mengatur, bisa dalam bentuk nilai yang fix, bisa juga dalam bentuk nilai yang bisa diatur dan juga bisa dalam bentuk sensor juga. Kemudian ada kapasitor, tugasnya adalah menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu, jadi seperti buffer begitu. Kemudian ada dioda. Dioda fungsi umumnya adalah menghantarkan arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kemudian ada transistor. Nah, transistor cukup banyak sebenarnya fungsinya. Mungkin yang bakal sering diingat yang umum dan dasar kita pakai adalah sebagai switch. Jadi dia sebagai pemutus dan penghubung dari sebuah rangkaian. Seperti saklar begitu ya. Kemudian terakhir adalah IC. IC pun jenisnya banyak sekali dan fungsinya banyak. Nanti akan tergantung dengan fungsi dari IC tersebut. Ada yang untuk logic, ada yang untuk macam-macam, banyak sekali. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan IC tertentu, silakan cari dari fungsinya dan kemudian jenis apa aja IC yang terkait dengan fungsi tersebut dan kemudian download datasheetnya untuk mengetahui apa isinya dan juga kaki-kakinya. Nah, resistor sedikit aja saya review, ada beberapa jenis resistor. Yang pertama nilainya tetap, jadi sekian ohm kita pasang dan nilainya tidak akan berubah. Kemudian ada nilai resistor yang bisa diatur, biasanya disebut potensiometer, variabel resistor. Kemudian ada juga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, jadi atau disebut juga dengan LDR atau light dependent resistor. Kemudian ada juga resistor yang nilainya diubah dengan perubahan suhu atau PTC dan NTC. Jadi suhu yang ditangkap itu akan mempengaruhi berapa besar hambatan yang akan diberikan pada rangkaian. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Ada resistor nilai tetap seperti itu yang bulat-bulat dan ada warnanya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara membacanya oleh Bu Iim di week pertama. Simbolnya seperti itu. Tidak ada polaritas di sini, jadi tidak ada positif dan negatif. Kemudian ada variabel resistor atau potensiometer. Ini resistor yang bisa diatur hambatannya. Simbolnya ada anak panahnya karena nanti bisa diatur. Kemudian ada LDR. LDR hambatan akan terpengaruh pada cahaya. Maka simbolnya akan ada tanda panah masuk, yaitu berarti inputnya nanti dari cahaya untuk mengatur berapa hambatannya. Kemudian yang terakhir adalah termistor, yang tadi NTC dan PTC itu akan tergantung dengan suhu, hambatannya tergantung dengan suhu yang ditangkap. Kemudian berikutnya adalah kapasitor. Kapasitor jenisnya ada beberapa. Yang pertama, kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas.
Ini sama ya, tidak ada positif negatif. Itu biasanya kapasitor kertas, kapasitor mika, polister, kapasitor keramik. Kemudian ada kapasitor nilainya tetap juga tapi memiliki polaritas atau positif negatif. Yang mungkin akan sering dipakai adalah kapasitor elko atau kapasitor elektrolit. Kemudian yang terakhir adalah kapasitor variabel kapasitor, yaitu kapasitor yang bisa diatur kapasitasnya. Kemudian ini adalah bentuk fisik dari kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor non polaritas, simbolnya seperti ini ya, tidak ada positif atau negatifnya. Kemudian ada kapasitor elektrolit, memiliki polaritas, ada positif dan negatifnya. Kemudian kapasitor variabel, ya tidak berpolaritas namun bisa diatur nilainya, seperti itu. Nah, kalau lihat dari komponennya, ini salah satu contoh yang mungkin akan sering dipakai. Kapasitor elko itu akan ada garis yang lebih terang warnanya, itu adalah kaki yang negatif. Terus yang warna dominan adalah kaki positif. Nah, nanti nilai-nilai yang tertera pada kapasitor, ada beberapa nilai sama juga dengan kapasitor yang tanpa polaritas, juga ada nilainya tertera pada badan komponen. Itu ada rentang tegangan, ada nilai kapasitansi, itu sudah dijelaskan oleh Bu Iim bagaimana cara membacanya kemarin. Jadi untuk yang berpolaritas silakan diperhatikan untuk tidak salah memasang seperti itu. Berikutnya adalah dioda. Dioda cukup banyak juga. Ada dioda biasa untuk punya arah, kemudian ada dioda Zener untuk pengaman rangkaian tegangan Zener, kemudian ada LED, light emitting diode. Ini nanti akan menghasilkan atau dioda emisi cahaya, akan memancarkan cahaya monokromatik. Kemudian ada fotodiode yang nanti akan peka terhadap cahaya, nanti bisa berfungsi sebagai sensor. Ada dioda Shockley, mungkin nggak begitu sering kepake. Ada dioda laser, dapat memancarkan cahaya laser. Ada Scotty, untuk dioda tekanan rendah. Ada varaktor, ini juga kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Yang umum dipakai mungkin ada beberapa ini. Ada dioda penyearah, simbolnya ada segitiganya positif dan garisnya adalah negatif, yang biasa kita sebut dengan anoda dan katoda. Kemudian ada dioda Zener, dia seperti kaca seperti itu. Simbolnya sama seperti dioda penyearah biasa, tapi dia seperti berbentuk Z di katodanya. Kemudian ada light emitting diode, ini yang menyala, yang bentuknya lampu, menghasilkan cahaya monokromatik. Simbolnya adalah seperti itu, namun ada tanda panah 2 ke luar yang menandakan bahwa dia memancarkan cahaya. Kemudian ada dioda foto tergantung dengan cahaya yang masuk maka simbolnya mengarah ke dalam. Jadi ini adalah dioda yang akan tergantung dengan cahaya yang ditangkap. Nah, kaki-kaki dioda bentuk fisiknya seperti ini, nanti sama seperti kapasitor tadi. Untuk warna yang lebih terang adalah sisi negatif atau katoda, untuk yang dominan adalah anoda. Jadi untuk yang berpolaritas seperti ini tolong diperhatikan, jangan sampai salah pemasangannya. Kemudian untuk kaki LED atau light emitting dioda itu karena ini bentuknya lampu, bisa teman-teman lihat bagian kepalanya ini. Untuk gampang mengingat, yang kepalanya kecil adalah anoda atau positif dan kakinya biasanya lebih panjang. Sedangkan untuk katoda, kepalanya dia lebih besar tapi kakinya lebih pendek. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk anoda dan katodanya. Berikutnya adalah transistor. Secara struktur ada 2 tipe, PNP dan NPN. PNP adalah positif, negatif, NPN adalah negatif, positif, negatif. Nah, fungsi transistor secara umum mungkin gampang yang diingat adalah sebagai switch. Jadi dia memiliki nilai saturasi tertentu yang akan mempengaruhi
apakah dia men-trigger transistor tersebut untuk mengalirkan arus atau tidak, seperti itu. Nah, bentuk komponennya seperti ini. Ada berbagai macam, kakinya ada 3, baik NPN maupun PNP bentuk fisiknya kurang lebih sama. Jadi ada kakinya, ada basis, ada L emitor, basis, dan kolektor. Nanti dari kiri 1, 2, 3 emitor, basis, dan kolektor. Emitor, kolektor, dan basis, terbalik. Jadi bentuk fisiknya kurang lebih sama, PNP dan NPN. Ada 3 kaki seperti itu. Kaki yang pertama, kaki yang kedua, kaki yang ketiga adalah emitor, kolektor, dan basis. Jadi silakan jangan perhatikan dengan baik, jangan salah memasang kakinya, karena itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang dari kiri ke kanan jika posisinya terbalik ya, jadi bagian belakangnya, bagian datarnya dalam menghadap ke kita, itu dari kiri ke kanan adalah emitor, kolektor, dan basis. Yang terakhir adalah IC. Seperti yang saya bilang tadi, IC jenisnya macam-macam dan fungsinya macam-macam dan isinya juga macam-macam. Jadi ketika teman-teman membutuhkan IC, mulai dari fungsi IC yang mau digunakan apa, kemudian cari dari fungsi tersebut. Misalnya komparator, berarti cari fungsi tersebut yang jenis dari IC-nya, dan kemudian baru cari datasheet-nya untuk mengetahui kaki-kakinya. Seperti ini contohnya NE555N untuk timer, itu fisiknya seperti itu, dan nanti datasheet-nya akan seperti ini, isinya apa saja dan kaki-kakinya berfungsi untuk apa. Ini juga jangan salah pasang, karena jika salah tidak akan berfungsi dengan baik, malah mungkin akan hubung juga. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan untuk skema. Nanti silahkan diperhatikan untuk contoh skema yang berikut. Nanti tugas kalian, nanti kalian akan menjelaskan sebagaimana yang saya lakukan. Nah, contoh skema yang saya ambil adalah flip-flop. Sederhana sekali ya. Flip-flop itu adalah lampu LED yang akan menyala bergantian, seperti itu. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nanti ada transistor BC547, kemudian ada kapasitor 100 mikrofarad, kemudian ada LED, kemudian ada resistor 2 jenis, ada 470 ohm dan juga 10 k ohm, dan juga baterai sebagai power. Nah, bagaimana sih ceritanya si rangkaian ini bisa menghasilkan lampu yang kedap-kedip? Lampu flip-flop itu adalah lampu kedap-kedip ya. Nah, pertama adalah tegangan yang masuk dari rangkaian. Ketika tegangan masuk itu kondisi T1 dan T2 itu masih off. Jadi kedua kapasitor yang akan membantu men-trigger akan mengalami saturasi. Jadi setelah salah satu, nah bagaimana dia bisa flip-flop? Jadi si transistor ini akan men-trigger transistor satunya. Jadi ketika T1 sudah mengalami saturasi, dia akan mengalirkan arus. Nah, arus tersebut nanti akan men-trigger T2 dan sebaliknya. Seperti itu. Jadi setelah salah satu transistor mengalami saturasi, maka output dari kapasitor akan diumpan balikan ke bagian basis transistor. Yang lainnya akan memicu trigger transistor berikutnya. Nah, setelah itu transistor yang terkena trigger akan mengalami saturasi, sedangkan kapasitor sebelumnya sudah terisi yang akan mengalami pengosongan. Jadi ketika C1 terjadi pengisian arus, maka C2 terjadi pengosongan. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan ketika transistor T1 dalam keadaan saturasi, maka T2 dalam keadaan off, dan juga seterusnya. Terjadinya pengosongan kapasitor C1 akibat dari kolektor transistor T1 mengalir ke emitor. Jadi T1 sedang mengalami saturasi. Sedangkan pengosongan kapasitor C2 terjadi akibat kolektor transistor T2 mengalir ke emitor. Jadi T2 dalam keadaan saturasi. Nah, ketika terjadi pengisian dan pengosongan kapasitor memerlukan waktu tertentu.
tergantung dengan lama pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, semakin tinggi kapasitansi dari kapasitor, maka semakin lama proses pengisian dan pengosongan arus kapasitor. Proses lamanya itu nanti akan mengakibatkan semakin lama dioda akan nyala dan mati. Jadi misalnya dari ini menggunakan 100 mikrofarad, itu akan mengakibatkan sekian detik LED menyala dan mati. Jadi jika nanti akan membuat jeda yang lebih lama lagi, berarti nanti nilainya akan diganti. Nah, kapasitornya akan diganti, seperti itu. Jadi nanti transistornya akan berfungsi sebagai switching, kemudian kapasitornya akan fungsinya adalah menyimpan. Dia akan membuat jeda antara flip dan flopnya, antara LED 1 dan LED 2-nya. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, komponen yang ada di sini ada resistor, ada LED, ada kapasitor, dan juga ada transistor. Nah, kalau kita di lab nih, kita bisa ngeliat sendiri nih komponen seperti apa. Nah, berhubung masih daring, ini masih kita bisa bayangkan aja. Yang pertama ada transistor, ada BC547, bentuknya seperti itu, ingat kakinya adalah emitor basis kolektor. Kemudian ada LED, ingat kakinya, yang positif anoda adalah yang lebih panjang dan kepalanya lebih kecil, sedangkan yang negatif kepalanya lebih besar dan kakinya lebih pendek. Kemudian ada kapasitor, ingat yang warnanya lebih terang adalah kaki negatif, dan yang terakhir adalah resistor, karena kita masih pakai resistor tetap, nilai tetap. Nilainya bisa teman-teman latihan untuk menentukan berapa, 470 dan 10K itu warnanya menggunakan materi dari minggu pertama. Nah, itu dipasangkan bebas kakinya karena tidak ada polaritasnya. Nah, kurang lebih penjelasan saya seperti itu. Nah, tugas kedua yang kalian harus lakukan adalah kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan terkait dengan rangkaian flip-flop tadi. Rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, rangkaian apa ini? Nanti silahkan teman-teman cari tahu. Di sini ada beberapa komponen, ada kapasitor, ada transistor, ada juga resistor. Nah, ini nanti silahkan jelaskan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti akan ketahuan ini rangkaian apa setelah teman-teman bisa menjelaskannya. Nah, kerjakan dalam kelompok sesuai dengan yang kemarin sudah ditentukan. Kemudian buatlah PPT yang berisi komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian. Kemudian karena tidak ada nilainya, ya sudah pokoknya komponen apa aja yang digunakan. Kemudian pemasangan dalam rangkaian apakah ada positif dan negatif. Dan nanti penjelasan singkat kira-kira itu rangkaian apa. Fungsinya nanti yang sedang kalian buat itu adalah rangkaian apa. Nah, nanti tugas akan dipresentasikan di week ketiga pada sesi kelas minggu depan. Jadi tidak perlu dikumpulkan dulu, dikumpulkannya nanti pas setelah presentasi boleh. Tapi akan saya buka assignment-nya dari sekarang. Jadi teman-teman jika sudah selesai mengumpulkan PPT-nya juga boleh, tapi presentasi akan saya lakukan pada sesi kelas. Dan deadline pengumpulannya adalah akhir dari sesi kelas. Nanti presentasi juga akan melibatkan tugas pertama, jadi nanti minggu ketiga kalian akan presentasi tugas pertama dan juga tugas kedua. Jadi nanti presentasi pertama adalah cara kerja komponen sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah penjelasan tentang skema yang tadi, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti akan ada sesi dengan asisten juga untuk kalian bisa membahas terkait dengan tugasnya. Mungkin ada sesi Jimis dari saya, tapi sepertinya tidak wajib. Jadi nanti sesi saya adalah sesi video ini, kemudian sesi pengerjaan tugas nanti akan saya buka sesi dengan asisten di waktu yang nanti akan saya kabari di WA group. Nanti seperti itu, jika ada pertanyaan bisa DM saya, kita punya grup dan Anda semuanya punya nomor saya. Silakan DM jika ada pertanyaan atau kesulitan terhadap kuliahnya, untuk jadi feedback dari saya juga. Semoga teman-teman masih bisa semangat untuk melakukan kuliah walaupun kondisinya seperti ini. Kita sama-sama berdoa Indonesia semakin baik sehingga nanti setelah UTS kita bisa bertemu di lab
dan mengerjakan praktikum dengan optimal. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.